semua, perkenalkan nama saya Suci Trenata Semorang dengan NIM 4243151033. Saya kelas IPA B 24. Saya berperan sebagai konselor. Nama saya Oktopan Camandulang, kelas PIPA 24B, NIM 4243151032. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Azahra dengan NIM 4243151011 dari kelas PIPA 24B. Halo semua, perkenalkan aku Tio Mai Elizabeth Sihite dengan NIM 4243151034 dari kelas PIPA 24B. Jenis layanan yang kami pilih adalah layanan bimbingan kelompok, di mana layanan bimbingan kelompok ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi masalah bersama-sama. Tujuan dilakukannya layanan bimbingan kelompok adalah agar siswa tampil lebih percaya diri, dapat mendukung satu sama dengan yang lain, dan juga dapat tumbuh bersama dalam lingkungan yang positif. Nah, selain itu, kita juga bisa saling berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Itu lama kali ya? Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Suci sebagai konselor sekolah. Nah, hari ini kita akan mengadakan bimbingan layanan tentang bimbingan kelompok. Nah, apakah ada di antara kalian yang ingin menyampaikan harapan untuk sesi hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Nabil. saya berharap lebih percaya diri untuk berbicara di depan teman-teman Bu. Saya Bu, saya ingin belajar cara menyelesaikan secara bersama-sama Ibu. Baik, terima kasih atas harapan kalian. Untuk itu, mari kita mulai sesi diskusinya. Nah, saya akan memulai dari awal ya. Nah, saya ingin menyampaikan dengan sebuah masalah. Misal, kalian diberikan tugas tentang membuat presentasi tugas nih tentang lingkungan sekolah lah misal. Namun, dalam membuat kelompok ini, kalian ada menghadapi beberapa masalah. Misal, ada individu yang aktif ataupun pasif. Nah, jadi gimana kalian menyikapi situasi ini kan? Misal ada terkadang muncul perbedaan pendapat antara teman kalian dengan individu lain misalnya. Saya Bu, Silahkan Kemi. misalnya kan itu akan ada pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Nah, saya biasanya ini kan Ibu tadi bilang tentang presentasi ya. Nah, terkadang nanti ada siswa yang mungkin pandainya di bidang mengedit. Saya akan membagikan tugasnya itu untuk dia. Ada juga teman yang pandai di dalam materi. Nah, saya akan berbagi tugas dengan dia, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Bu. Bagus tuh Kioma. Nah, ada teman yang lain yang menghadapi masalah kesulitan dalam membagi tugas? Nah, saya pernah Bu, karena kan ada teman yang tidak mau mengerjakan bagiannya. Jadi itu bisa membuat pekerjaan jadi lebih berat dalam kelompok tersebut Bu. Nah, itu tantangan yang paling sering terjadi Nabil. Jadi, kalian bagaimana kalian biasanya mengatasi hal seperti itu? Saya Bu, saya biasanya mengingatkan teman-teman secara baik-baik. Kalau diingatkan secara baik-baik, orang kelompok saya belum mau, saya akan melaporkan ke ketua atau ke gurunya Bu. Tepat sekali tuh. Nah, komunikasi itu sangat penting bagi kalian. Jadi jika ada teman atau teman kalian yang beda pendapat lah misal, bagaimana kalian menyikapi pendapatnya itu? Saya akan mencoba mendengarkan dulu pendapat dari teman-teman, lalu menyampaikan pendapat saya. Nah, kalau kita udah mendengarkan pendapat satu sama lain kan mungkin kita dapat menyatukan pendapat-pendapat itu untuk mencari jalan tengah. Bagus sekali itu Kioma, itu adalah salah satu komunikasi yang sehat. Sekarang Ibu ingin menyampaikan kalian mencoba berlatih diskusi kelompok. Bayangkan kalian sedang membahas ide tentang membuat sekolah itu lebih ramah. Gimana kalau dari Sekolah aja ya. Siapa yang mau mulai? Saya dulu Bu.
menurut saya kita bisa membuat program daur ulang sampah Bu untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di sekolah ini Bu. Saya setuju Bu. Selain itu, kita juga dapat membuat poster untuk mengingatkan teman-teman yang lain yang mungkin di luar kelas ini untuk tidak membuang sampah sembarangan demi lingkungan sekolah kita yang lebih bersih dan ramah lingkungannya juga. Nah, itu adalah salah satu ide yang bagus. Apakah ada pendapat dari yang lain? Dan saya punya ide Bu. Kita bisa mengadakan lomba kebersihan tiap kelas setiap minggunya. Jadi agar semua siswa itu termotivasi untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah gitu. Nah, itu ide yang menarik. Sekarang kalian bagaimana cara kalian memutuskan ide yang kalian akan jalankan itu? Saya Bu, kita bisa melakukan voting secara bersama Ibu untuk memilih ide mana yang paling bagus untuk dilakukan. Bagus. Voting adalah salah satu cara yang adil. Selain itu, kalian juga bisa menghubungkan beberapa ide menjadi satu program yang lebih besar. Sekarang, bagaimana jika dalam diskusi muncul beda pendapat yang cukup serius? Saya Bu, saya akan berusaha menjadi penengah di antara teman-teman yang berbeda pendapat itu. Nah, saya akan mengajak teman untuk saling mendengarkan satu sama lain dan mencari jalan tengah yang terbaik untuk perbedaan pendapat tadi. Itu sangat bagus, Tioma. Itu adalah keterampilan sosial yang penting. Dengan saling menghargai dan mendengarkan pendapat dari teman, kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman atau ide? Saya Bu, saya pernah mengalami konflik di kelompok saya karena ada teman saya yang tidak mau menerima pendapat saya. Nah, akhirnya saya belajar untuk lebih sabar dan mencoba memahami sudut pandang teman-teman kelompok saya Bu. Terima kasih Okto sudah berbagi ke temanmu ini. Jadi, itu adalah pembelajaran yang sangat berharga. Dengan saling memahami, kita juga bisa menghindari konflik dan bekerja sama dengan baik. Baiklah anak-anak, terima kasih atas partisipasi dan kejujuran kalian semua ya. Nah, melalui sesi ini, kita telah belajar pentingnya komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Dan semoga kalian bisa menerapkan keterampilan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di sekolah ataupun di lingkungan kalian masing-masing. Jika ada masalah, jangan ragu untuk datang ke ruangan ibu ya, di ruangan BK. Sekian sesi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu.